Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Livia Artasyah dengan NPM 2404110197 akan menjawab pertanyaan ETS Governance Digital kelas E041. Nomor 1 yaitu perbedaan tata kelola pemerintahan konvensional dan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan konvensional biasanya bergantung pada proses yang manual dan biasanya masih menggunakan dokumen berbentuk fisik atau kertas, jadi masih paper-based. Contohnya seperti pengarsipan manual dan surat menyurat secara langsung, yang cenderung lambat dan kurang efisien. Sedangkan tata kelola berbasis digital sudah menggunakan teknologi dan sistem online, government digital, yang proses administrasinya lebih cepat, transparan, dan efisien, dengan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan memperluas akses layanan publik secara digital. Jadi dapat disimpulkan perbedaan dari keduanya ada pada yang pertama, aspek efisiensi proses. Yang berbasis digital sudah pasti dapat mempercepat dan merampingkan proses. Yang kedua ada aspek transparansi. Dengan teknologi, akses data dan informasi lebih mudah diakses oleh publik. Yang ketiga, ada partisipasi publik. Teknologi yang canggih memudahkan keterlibatan warga negara melalui platform online tanpa harus tatap muka. Yang kedua, yaitu solusi mengatasi kesenjangan digital antara pemerintah dan masyarakat. Kesenjangan digital ada karena masih adanya perbedaan akses serta kemampuan menggunakan teknologi. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain bisa dengan yang pertama, membangun dan memperluas infrastruktur digital yang merata, termasuk akses internet di daerah yang terpencil. Yang kedua, meningkatkan literasi digital masyarakat dengan mengedukasi masyarakat melalui program pelatihan. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dengan beberapa aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi kekurangan sumber daya, misalnya melalui program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility perusahaan teknologi. Yang keempat, menciptakan kebijakan yang inklusif sehingga dapat mendukung pemerataan akses teknologi dan mendorong adanya adopsi teknologi. Yang ketiga, tantangan implementasi e-government di negara berkembang antara lain yang pertama, tantangannya ada pada infrastruktur TIK yang belum memadai secara merata ke seluruh daerah, yang masih terjadi keterbatasan dan kesenjangan akses internet maupun perangkat keras di berbagai daerah. Yang kedua, rendahnya literasi digital yang tidak hanya bagi penggunanya saja, namun semua aktor pemerintah maupun masyarakatnya belum mempunyai kemampuan yang memadai. Yang ketiga, ada ancaman cyber yang harus dihadapi seperti keamanan data dan privacy. Yang keempat, walaupun sudah berbasis digital, namun kebiasaan lama yang sulit diubah menjadi resistensi budaya dan birokrasi yang kuno. Yang keempat adalah penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam governance digital untuk meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi artinya pemerintah menyediakan akses terbuka dan jelas atas informasi serta proses pengambilan keputusan melalui platform digital. Sedangkan akuntabilitas yaitu pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan yang juga dipermudah oleh digitalisasi. Penerapannya dapat dilakukan dengan tujuan seperti yang pertama, publik dapat mengakses informasi yang lengkap, akurat, dan real-time, yang mana mengurangi ruang untuk korupsi dan penyalahgunaan. Kemudian yang kedua, akuntabilitas yang didukung oleh teknologi digital memungkinkan audit dan evaluasi yang lebih efektif. Yang ketiga, partisipasi masyarakat jelas meningkat, karena mereka dapat memberikan feedback dan menilai kinerja pemerintah secara langsung melalui digitalisasi. Dengan semua tujuan tersebut, dapat berkontribusi untuk mendapatkan trust atau kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan karena prosesnya menjadi lebih terbuka, dapat dipantau, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.